Halo Natasha. Halo Kak Ya. Udah bisa kita gerak? Mulai ya. Oke, kali ini kita mau nanya-nanya nih, Natasha kan? Ya. Jadi kesehariannya apa nih? Keseharian Natasha. Ya, Aneh-aneh. tentang kita pembahasannya tentang ani-ani. Kenapa nih kemarin itu jadi bahan profesi atau gimana, lagi gabut? Keadaan. Ada keadaan kayak mana nih? Kebutuhan juga. Kebutuhan juga. Uh-uh. Oke, Kak Eva mau nanya kurang lebih detailnya, dari mulai kapan, dari sejak kapan nih terjun ke dunia peranian? Terjunnya baru 2020-an. 2020-an, Iya. berarti udah 5 tahun yang lalu ya deh. Iya. Kali ini perdana ya kayak buat podcast se-ekstrim yang kalian bayangkan. Jadi bersama Natasha kita mengulik-ngulik, bukan keseruannya tapi pertobatannya ya sebetulnya. Kan sekarang nggak menjalanin lagi kan, udah pensi lah ya istilahnya, udah pensi untuk menjadi seorang ani-ani khususnya di kota Medan. Jadi di kota Medan ini kita mau ngulik pembahasannya, ini bukan untuk edukasi yang lainnya juga, bahwasanya itu bukan dijadikan suatu pekerjaan ya dek ya. Tapi itu memang karena dia sebetulnya kebutuhan bisa dicari dengan style lain. Betul. Jadi kayak mana nih, ada nggak rasa ketakutan sebagai ani kayak digerebek atau kayak nanti ketahuan, atau ini simpanan yang udah berkeluarga atau yang masih single? Karena definisi anian itu biasanya yang memakai yang udah berkeluarga, setahu gitu. Tapi Natasha sendiri di save siapa, disimpan siapa gitu ya? Kami orang. Menarik. Ya menarik. Soalnya dari klaster apa ini, tingkat pejabatkah, pengusahakah, atau orang ya biasa aja gitu? Pengusaha dia. Pengusaha. Iya. Kemarin itu sempat ketahuan atau gimana? Belum sampai ketahuan. Tapi masih gimana ya, udah ada kecurigaan sih, tapi belum sampai ketahuan. Karena kita sambil stay drive ya kan, jadi Kak Eva dua kefokusan, tapi tetap stay fokus sih ya. Jadi sempat ketahuan di tahun itu di tahun 2023. Di tahun 2023 berarti udah jalanin 2 tahunan. 2 tahunan ya bersama. Iya. Ketahuannya gimana itu? Dari chatting by email, WhatsApp. Oke. Ketahuan sama si istri sah. Oke. Tapi masih bisa ditutupin. Sama suaminya. Oke. Putus habis cut off sama dia, bisa memutuskan mata rantai yang kayak gitu. Karena kalau perselingkuhan kan didasarin kan sama yang kayaknya dua belah pihak harus memutuskan kan. Nah, dia memilih siapa nih? Sebelumnya dia emang sulit sih ninggalin gitu kan. Iya. Tapi karena mungkin dia udah dia lebih memilih anak dan istrinya. Iya. Anak-anaknya udah pada besar. Udah pada besar. Kalau boleh tahu itu umur sekitaran berapa pengusahanya? Umur
umur 40 lebihan gitu 40. lah. Natasha Iya. sendiri umur 27. 27. Iya. Berarti di 24, 5, 6, 7, 24 ya. 22 lah ya. Udah terjun ya. 22 udah mengenal si pria tersebut Iya. ya. Nah, di mana itu letak keseruannya? Tak keseruannya bagi uang sih. Oke. Biasa dia ngasih gimana tuh untuk uang jajannya? Ngasih Itu uangnya minimal ada- budget berapa sampai berapa? Tergantung sih, kalau misal dia mau ingin atau apa gitu. Berarti dibiayain keseluruhan Dibiayain ya, keseluruhan. untuk hidup ya. Heeh. Disewain apa nih, apartemen kah, rumah apartemen. sewa atau kos-kosan? Apartemen. Apartemen. Iya. Semua biaya dari kehidupan, makan semua ya. ditanggung. Kita Ditanggung. tinggal di apartemen. Tinggal di apartemen Iya. aja. Di apartemen ya. Iya. Berarti dijaga semuanya dari salon, Iya. dari semua lah ya, apa kebutuhan Natasha ya. Jadi Natasha ini seru gitu ya, nggak payah-payah kerja keras, cukup Iya. gitu. Gitu. Makanya jadi kayak bablasan kan. Iya. Tapi pas putus itu udah di stop semua fasilitas Udah diambil Di sama tahun? dia di tahun 2024. semenjak ketahuan Iya. itu di Karena stop kan semua fasilitas. kasihan juga kan, kita kan juga punya anak juga, mikirkan juga ya udahlah mungkin sampai sini aja. Ya. Jadi memang ada komitmen di antara keduanya ya untuk memutuskan mata rantai ini ya. Oke, mata rantai lagi ya. Jadi memang kita ini keseruannya agak-agak kaku ngomongnya karena memang kebanyakan disclaimer nanti Iya. nggak patut dicontoh, ya kan? Karena satu memang ini bukan apa ya, bukan another job, ya kan? Bukan sebuah pekerjaan kan sebagainya nih, tapi memang cinta nggak sama dia? Cinta sih enggak sih, kalau dibilang sayang. Cinta beda sama sayang. Kalau Oke. kalau dibilang sayang sih sayang. Jadi waktu Karena kan melakukan udah sering bareng gitu. jadi berapa kali sehari tuh kalau melakukan hubungan intim? Kalau misalnya kayak gitu, tunggu dia ngabarin dulu mau ke apartemen atau dia ini, karena kan dia Biasa dia luar kota atau dia memang kan orangnya juga stay di sibuk Medan? juga kan. Iya. Memang asli orang Medan atau Dia gimana? memang orang cuman pekerjaannya mungkin Luar nanti di kota. luar kota, Oh, sekali-sekali oke. pulang baru ke apartemen Jadi gitu. rumahnya itu juga Iya. oke. Ketahuan ada nggak hal-hal yang menyakitkan kayak apa ancaman-ancaman dari untuk memutuskan atau gimana dari pihak si sang istri? Belum sih, cuman karena terbuka pintu hatinya, kesian kan, mungkin Oke. dari situ memutuskan untuk ini. Sempat udah ada maaf pernah pregnancy atau kehamilan dari melakukan hubungan atau jaganya gimana? Belum sempat kejadian itu. Jadi selama ini pakai apa? Pengaman aja, Pakai terus pengaman. pakai suntikan juga. Oh, suntikan. Jadi memang nggak ada untuk mau meneruskan itu apa namanya keturunan ya? Iya. Berarti Karena hanya kan have hanya fun untuk doang. hanya untuk senang-senang gitu aja kan, nggak Oke. mungkin harus sampai dimilikin. Iya. Jadi kemarin tuh selalu main itu di empat ya. Iya. Makanya. Lebih ke ini lagi nggak? Apa tuh? Jadi permintaan dia gaya apa aja? Gitu, iya gitu. Heeh. Tergantung sih, kalau misalnya dia lagi fit, Lagi sih. dia mau Dia apa helikopter? helikopter. Apa itu namanya tuh? Gaya apa tuh? Jogi apa itu namanya? Oh, jadi disclaimer juga ya. Iya. Berarti bermacam gaya ya ininya ya. Karena kan dia udah ngasih kebutuhan, jadi kita kan harus Harus ngademin nurutin dia gitu. ya. Iya, iya. Mau
masih lebih ekstrim lagi pertanyaannya, tapi Kak Eva masih mikir juga, bukan mikir yang gimana, tapi itu kebanyakan memang yang dia mau yang kayak gitu ya, yang nggak didapatkan mungkin dari mungkin dia lagi nggak puas mungkin kan sama tapi anehnya waktu itu selama 3 tahun itu timbul nggak ada sama sekali rasa cinta atau minta dinikahin atau gimana. Kenapa nggak mau dinikahin? sempat juga sih terpikir kayak gitu karena kan Jadi istri ngerasa kedua. kayak macam terasing gitu kan, Iya. sering dipakai cuman nggak ada status. Tapi dari situ mikir karena dia istrinya udah ada anak, dia ada istri, sempat juga kasihan. Ya. Sempat rasa kasihan ya. Kemarin buat nggak ada rasa kasihan. Nggak, kita nggak mengejar orang Iya sih. gimana. Timbul rasa Lama kelamaan timbul rasa kayak mikir kok sempat aku diginiin, mungkin rasanya sakit gitu. Timbul ya. rasa kayak gitu. Atau beralih ini kurang kaya ini. Kurang Aku kaya. ganti aja gadunnya gimana ya gitu ya. Ada nggak timbul rasa itu atau kebutuhanku kayaknya makin berkurang nih sama dia. Kalau yang satu lagi ada choice pilihan keduanya Pilihan gitu. kedua gitu. Pilihan- Ada sempat pilihan sih. sempat pilihan. Nah, jadi tergoyahkan ya sama yang ini ya. Oke. Sempat ada rasa yang lain Yang gitu. lain. Yang Jumpa di- lebih ini berkeluarga juga second ininya iya, pilihan berkeluarga keduanya juga. Berkeluarga. berkeluarga juga. Berkeluarganya lebih parah atau gimana? Dia ibaratnya kayak macam apa ya, lebih atasan dia gitu. Oh, tapi dianya tahu, Apa tuh? dia tahu ada pilihan yang keduanya ini tahu, Yang pertama Iya. enggak sempat tahu. nggak sempet tahu, Mm-mm. jadi cantik main loh ya, cantik main gitu. Oke. Oke, next questionnya ini kita masih pure santai-santai, masih pertanyaan Iya. santai ya kan. Kalau mau milih, ini kan memang udah memang nggak jadi aneh-aneh lagi. Iya. Ada nggak terbesit karena kebutuhan ekonomi lagi, terjun ke situ lagi? Kalau buat sekarang, Iya. untuk sekarang sih belum ada kepikiran sih mau kayak gitu lagi. Kecuali ada yang betul-betul Mikirkan mau yang lurus-lurus aja dulu yang ya kan? lurus-lurus saja dulu demi ini ya, Mm-mm. demi Iya, keluarga. demi anak juga. Oke. Demi anak juga. Oke. Jadi nih kalau kriteria mau cari yang kayak mana nih lagi? Kalau Seorang sekarang bapak kah atau yang tajir atau yang royal gitu? kalau sekarang sih mikirkan ke depannya ibaratnya bertanggung jawab gitu kan. Tanggung jawab. Terus dia berkecukupan. Ya gitu aja sih yang dicari. Tapi belum ada ketemu. Ya. Natasha sendiri itu memang mungkin pertanyaan-pertanyaan Kak Eva menjuruskan atau lebih ke para istri gitu ya, enggak kita bukan netral juga, kita hanya mengulik keseharian Natasha ya kan, kisah kelamnya gitu kan. Itu sebetulnya bukan menurut Natasha itu kisah kelam apa membahagiakan atau kenangan yang terindah? Dibilang kenangan, enggak kenangan sih. Enggak jadi kenangan walaupun sering banyak gaya enggak bisa jadi Karena kenangan kan belum ya? ada timbul rasa cinta atau perasaan gitu kan. Jadi main-main gitu aja. ya hanya Oke. memuaskan nafsu dia aja gitu. Memuaskan nafsu dia dan iya. Berarti nggak ada kenangan ya? Ingat tuh bang, nggak ada kenangan kalian sama Yani. Karena kan kita Sakit ya? butuhkan uang dia gitu Iya. kan. Dianya itu kenangan terindah mungkin ya mungkin bagi iya. dia ya. Mungkin. Oke. Nggak
ada kenangan tuh, nyeklen tuh. Kenangan tuh sama istri aja. Iya. Jadi sampai kalau kenangan sama Ani itu Ani nggak berpikir nggak kalian ada jadi berpikir kenangan kayak terindah gitu. ya. Hanya memuaskan nafsu kalian Iya. itu aja Karena gitu kan ya yang kan. kita tuju kan uangnya. Yang dituju uangnya, Iya. right. Itulah tipikal Ani yang mau cepet kaya. Iya. Tapi nggak kaya-kaya. Tapi nggak kaya. Belum waktunya ya. Belum waktunya. Insya Allah cepet ya, Amin. cepet kaya. Tapi dengan cara yang halal ya. Iya. Ya. Nah, ini kita mau di penghujung ini. Kalau lama-lama pun nanti kalian bosan juga ya Iya. podcast kami kayak gini ya kan. Mm-mm. Oke, penghujung nih. Ada nggak atau dari kalian ini tim? Nggak ada, oke. Ya udah dia plan. Kalau nggak ada, Tanya aja bang. hanya aja. Ya, jadi istilahnya untuk menggairahkan penonton. Menggairahkan Udah, penonton, ayo, apa? Menggairahkan penonton supaya penonton lebih waspada. Lebih waspadanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang pada podcast kali ini vulgarnya itu lebih di pertanyaan ya, Dek. Cuma nggak vulgar kali lah ya. Cuman ini aja terseksi. Iya. Iya. Jadi itu dia kesan-kesan yang untuk apa itu namanya, bukan diskusi nih. Ini lebih ke pengalaman ya, pengalaman pribadi Natasha sendiri mengungkapkan aib lamanya. Aib lama ya. Iya. Aib lamanya. Jadi kita saling, bukan sharing, edukasi doang. Edukasinya bukan mau suruh menjadi ani-ani itu atau simpanan yang terpelihara yang tanpa kerja, bukan. Ya pakai juga logika juga kan. Karena kan tadi kan pakai pengaman ya setiap permainan ya. Iya. Langsung memang pakai pengaman ya, Dek ya. Memang pakai pengaman. Jadi memang Nah kan jaga-jaga juga jaga kan. juga dari penyakit ya. Oke. Jangan sampai kena AIDS ya, Iya. HIV atau penyakit lainnya gitu ya. Kita kan kebanyakan perempuan yang kena batunya kalau nggak sehat ya. Iya sih. Oke. Itulah tadi sepenggal dan cerita terekstrim tentang Ani Medan. Di mana lagi, geng? Kayep. Oke, satu kali lagi, bukan kayep ya. Satu kali lagi Natasha. Ini mungkin lebih menjurus ke personalnya Natasha. Seandainya keluarga tahu nih, Natasha jadi simpanan seseorang masih kayak gitu lagi. Apa ya? Mengungkapkan nggak? Kok bisa jangan sampai tahu sih keluarga. Ya, jangan sampai tahu ya. Iya. Keluarga nggak akan tahu. Iya. Berarti Natasha ini termasuk ani-ani yang apa itu namanya, yang ada empati terhadap keluarga dan Iya. keluarga yang ini ya, keluarga yang menyimpan apa sih dibilang gitu ya. Oke lah, gitu aja deh. Makasih banyak udah apa, nanti mana tahu ada kisah seru lagi atau kisah yang lebih menarik lagi, datang cari Kayep curhat lagi. Oke, penonton atau viewers Kayep yang baik hati budiman, kalau ada pertanyaan mengenai channel kami, komen aja di bawah. Oke, whatever you comment I accepted. Seru-seruan di Kayep. Kayep.